Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan sekarang saya akan berbicara, membahas atau preview tentang Liga Premier Inggris memasuki pekan kedua. Ada 7 pertandingan yang dimainkan pada hari Sabtu ini. Di antaranya pertarungan yang pasti mengandung tekanan yang luar biasa, khususnya bagi sang pelatih MU, Erik ten Hag, di mana Setan Merah ini akan berkunjung ke Stadion Community milik dari klub Brentford. Kemudian ada pertandingan lainnya, juara bertahan Manchester City itu akan menerima tim promosi Bournemouth di Stadion Etihad. Dan yang tidak kalah serunya, duel yang akan dimainkan The Gunners, Meriam London ini di depan publik mereka akan menjamu Leicester City. Tapi saya akan berbicara dengan MU, karena dalam pekan pertama di luar dugaan ini, MU tumbang di Old Trafford, di markas mereka, ketika banyak orang yang terlalu pede, terlalu yakin bahwa MU ini pasti akan memenangkan laga. Saya pikir wajar kalau MU saat itu diunggulkan melawan Brighton, walaupun musim kemarin ya di menjelang akhir-akhir pertandingan pada musim 2021-2022, MU itu kalah 4-0 tapi bermain di Brighton. Namun kalau bicara bermain di Old Trafford nih, MU nggak pernah kalah menghadapi Brighton. Bahkan masih dengan pelatih Jose Mourinho sampai di Ole Gunnar Solskjaer itu selalu menang kalau bermain di kandang melawan Brighton. Nah ini bagi Erik ten Hag itu dia datang dengan ekspektasi terlalu tinggi bahwa dia bisa membawa kemenangan. Akhirnya dia menjadi pelatih pertama MU yang menjamu di era modern ini, kemudian kalah dari Brighton. Jadi ini ada tekanan luar biasa buat Erik ten Hag ini, karena sebenarnya ini 3 poin mutlak yang harus mereka dapatkan. Apalagi dalam 2 pekan itu mereka mendapat tim yang sebenarnya di atas kertas mereka menang, termasuk melawan Brentford. Kalau mereka menang melawan Brighton, ini akan jadi beda ketika mereka harus tandang dan menghadapi Brentford, dan pasti mereka bisa mendapatkan 3 poin lagi. Ada 6 poin di atas sehingga mereka bisa bersaing di klasmen, posisi ada di atas. Sekarang mereka dah turun di urutan ke-13 setelah kalah dari Brighton. Dan memang kalau melihat dari permainan memang tidak ada istimewa MU di bawah Erik ten Hag kalau melihat di pertandingan pertama ya. Ini layak mereka kalah. Semua pemain bermain di bawah standar. Ya sedikit oke lah. Ada Christian Eriksen yang bermain bekerja keras di sana. Selebihnya itu tidak menggambarkan bahwa mereka ini pantas untuk masuk bersaing di 4 besar, apalagi bicara juara. Walaupun ini kan baru pekan pertama, masih banyak, masih ke depan. Tapi kalau main seperti melawan Brighton, ini sulit untuk bisa dijamin bahwa MU itu ada di 4 besar. Semoga ada perubahan. Dari sini ada pembelajaran dari Erik ten Hag. Ten Hag harus terus memotivasi tim, ya. Karena apapun yang terjadi di lapangan, dia yang bertanggung jawab sebagai pelatih. Orang mau bilang ini bukan soal taktik, apapun, dia yang bertanggung jawab. Makanya dia agak shock juga, agak kaget juga ketika timnya ini sempat tertinggal dengan 2-0. Ada gol balasan, tapi itu kan gol datang dari gol bunuh diri McAllister. Nah sekarang tekanan itu ketika dia harus membawa tim ini ke Brentford. Kalau sampai kalah lagi melawan Brentford, ini akan lebih bahaya posisi dari Erik ten Hag. Memang belum ada pemecatan, tetapi dengan 2 kalah beruntun, ini akan sulit bagi dia. Keyakinan dia untuk bisa membuat MU itu jauh lebih bagus akan berat. Apalagi pertandingan ketika balik mereka ke kandang, mereka harus menjamu Liverpool dalam pertandingan pada tanggal 23 Agustus yang akan datang. Ini juga akan lebih susah. Kalau sama Brighton mereka kalah di Old Trafford, apalagi lawan Liverpool yang pernah mengalahkan mereka dengan 5-0 pada musim lalu juga di Old Trafford. Liverpool butuh menang. Dan pasti Liverpool akan habis-habisan untuk bisa mengalahkan MU. Nah, bagi MU sendiri, ini posisi ten Hag harus menang melawan Brentford. Musim kemarin mereka menang 2 kali. Ada 6 gol yang tercipta di sana dan hanya 1 gol bobol gawang De Gea. Mereka menang di Old Trafford dengan 3-0 dan menang 3-1 di Brentford. Dan saya yakin peluang untuk menang terbuka. Namun tetap harus waspada bagi MU ya. Karena Brentford ini kemarin itu bisa menahan imbang Leicester di pekan pertama dengan 2-2 setelah mereka tertinggal dengan 2 gol. Jadi pasukan Thomas Frank ini juga berpotensi untuk bisa membuat kejutan. Paling tidak mereka nggak kalah di kandang,
untuk bisa mengamankan hasil draw atau mendapatkan 1 poin. Tapi kemenangan itu tetap terbuka karena Brentford ini suka membuat kejutan. Ya. Pada musim yang lalu di pekan pertama aja mereka sudah mengalahkan Arsenal dengan 2-0 pada musim yang lalu. Makanya mereka sekarang tuh bertahan, tetap tidak terdegradasi, tetap ada di IPL. Dan ini bagi Ten Hag harus bisa meracik lagi sebuah kekuatan bagi tim dia dalam starting 11 dia. Kalau ingin mendapatkan 3 poin, karena hanya dengan 3 poin ini akan membalikan lagi keadaan dia, akan membuat situasi menjadi lebih enak daripada harus kehilangan angka di Brentford. Karena kalau dengan 2 kekalahan ini secara psikologis akan memukul mereka di saat menjamu Liverpool. Dan kalau kalah sampai 3 kali beruntun, posisi dari Ten Hag juga ini gawat. Ya, karena pasti ada evaluasi lagi. Tidak menyangka kalau sampai 3 kali berturut-turut, semoga itu tidak terjadi. Ya, makanya pertaruhan habis-habisan bagi Erik ten Hag itu ada di Brentford. Dan kalau bisa melihat, saya masih meyakini sih, walaupun mereka kemarin bermain kurang begitu bagus lawan Brighton, tapi lawan Brentford, saya rasa mereka bisa mendapatkan 3 angka. Tergantung sekarang dari Erik ten Hag untuk bisa memainkan pemain-pemain yang pas. Ya. Pasti masih di belakang, masih ada De Gea, Harry Maguire yang pasti akan dimainkan. Ya, Kapten MU ini mungkin Lisandro Martinez yang masih akan dipercayakan untuk main. Tergantung apakah Malaysia akan main pertama atau Luke Shaw di kiri. Atau memainkan Dalot lagi atau Wan-Bissaka di kanan. Kemudian di sektor gelandang, Fred kurang bermain bagus bersama dengan McTominay kemarin. Tapi mungkin saja Fred akan dimainkan lagi. Di sana ada Bruno Fernandes, ada Christian Eriksen yang langsung dimainkan sebagai 3 di tengah. Nah, di depan kalau bermain dengan 4-3-3, saya pikir Ten Hag ini akan memainkan Jadon Sancho lagi, Marcus Rashford dan Cristiano Ronaldo. Ini harus dimainkan. Kalau cadangan lagi akan sulit. Mereka butuh Cristiano Ronaldo di garis depan ketika tidak ada pemain nomor 9 yang benar-benar bisa diandalkan di sana. Itulah yang bisa dikatakan bahwa dari segi bursa transfer agresivitas mereka tidak bagus, tidak seperti City, Liverpool, Arsenal, Spurs yang begitu bagus. Ya, ketika mereka hanya mendatangkan Malaysia, Martinez, kemudian gratis datang Eriksen, ini sulit, tinggal menunggu Frankie de Jong. Jadi ya butuh kerja keras bagi Erik ten Hag bersama dengan MU. Nah, bagaimana dengan pertandingan lainnya? Saya pikir bagi Manchester lainnya, Manchester Biru, mereka akan menang main di Etihad. Apalagi Bournemouth, tanpa memandang remeh Bournemouth. Ketika mereka menang 2-0 lawan West Ham di pekan pertama, ini tidak akan dilewatkan oleh pasukan Pep Guardiola. Mereka akan bisa mengambil lagi 3 poin dan ada di atas, ada di garis depan lagi. Ketika mereka bisa menang melawan Bournemouth dan pasti di atas 1-0. Saya meyakini itu. Paling sedikit 2, bahkan mungkin di atas 2 gol kalau melawan Bournemouth. Ya, saya meyakini dengan kualitas mereka, permainan mereka, apalagi sudah ada Erling Haaland yang membuat 2 gol ke gawang West Ham, pemain Norwegia yang luar biasa, dan pasti Haaland akan mencetak gol lagi. Karena sekarang membiasakan Pep dengan bermain 4-3-3 untuk banyak pemain mensuplai, termasuk KDB harus bisa memberikan umpan, mungkin juga Foden, ya, Jack Grealish harus bisa melayani sekarang. Mereka sudah pakai nomor 9 dan itu sudah dibuktikan dengan bagaimana Erling Haaland tampil luar biasa di pekan pertama dengan brace yang dilakukan ke gawang West Ham. Dan pasti bagi Erling Haaland dia akan menambah pundi-pundi gol lagi. Bukan tidak mungkin dia akan membuat hat-trick, paling sedikit 2 gol lagi ke gawang Bournemouth. Nah, persentase kemenangan bisa 70-30 atau paling sedikit 60-40 untuk Manchester City. Sementara dalam pertandingan lainnya di London, di Emirates, The Gunners Arsenal ini akan terlibat dalam pertandingan seru menghadapi Leicester. Walaupun Leicester tidak memenangkan pertandingan dan harus kehilangan angka di kandang mereka saat ditahan oleh Brentford, saya meyakini perlawanan keras akan diberikan oleh Jamie Vardy dan kawan-kawan ketika mereka itu datang ke Emirates untuk menghadapi The Gunners yang lagi bagus-bagusnya. Ya, karena saya rasa The Gunners akan bisa memenangkan pertandingan kalau mereka bermain di kandang, ya. Karena mereka sudah bisa membuktikan dengan pertandingan pertama. Mereka bermain sangat bagus, ya, dengan Crystal Palace, mendapatkan 3 poin penting. Dan ketika mereka balik sekarang, mereka tidak ada ditantang untuk bisa mendapatkan 3 poin kembali. Dan dengan Gabriel Jesus yang ada di depan, didukung dengan Bukayo Saka di kanan, ada Gabriel Martinelli di kiri.
Kemudian dengan 3 gelandang yang sangat bagus dipimpin oleh Granit Xhaka di sangat Thomas Partey yang bisa bermain. Kemudian ada Odegaard sebagai kapten ke-11 juga yang bisa membentuk dengan 4-2-3-1. Oh, bagus sekali. Mereka bisa bermain. Dengan 3 pemain di belakang Gabriel Jesus, ada Odegaard, Xhaka, dan Martinelli. Kemudian ada 2 double pivot dengan Partey dan Granit Xhaka. Ini sangat baik. Di belakang juga Saliba main bagus sekali ya, William dengan Gabriel Magalhaes, Ben White ada di kanan. Ini akan sangat baik buat mereka dengan Tierney yang bermain di sisi kiri. Jadi ini kekuatan dari pasukan Arteta sangat bagus, apalagi mereka punya penjaga gawang Ramsdale yang pasti tidak tergantikan. Posisi mereka dengan 5-5-4-5 ini wajar untuk saya katakan bahwa The Gunners akan bisa memenangkan pertandingan melawan Leicester. Dengan kemungkinan imbang itu ada bagi Leicester. Tapi kalau menang saya pikir ada di Arsenal untuk bisa mendapatkan 3 poin. Sambil nanti kita menunggu pertandingan di hari Minggu yang seru. Terlibat dalam derby London nantinya akan saya bahas pada besok. Antara Chelsea menjamu Spurs di Stamford Bridge. Sampai di sini pembahasan saya untuk menyambut pekan kedua di IPL. Terutama kita akan menunggu apakah Ten Hag akan mampu membawa MU memenangkan laga di markas Brentford dan meraih 3 poin pertama mereka setelah mereka tumbang dari Brighton di pekan pertama. Oke, sampai di sini. Ciao.